Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Oke, kali ini kita lanjutkan lagi materi tentang akuntansi keuangan. Apa sih yang akan kita bahas kali ini? Oke, kita kali ini akan membahas mengenai aset tidak berwujud serta amortisasi. Untuk kompetensi inti biasa kita menggunakan atau menerapkan 4 kompetensi inti. Selanjutnya untuk kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Untuk kompetensi dasar yang pertama yaitu menganalisis aset tidak berwujud serta amortisasi. Dengan IPK-nya mendeskripsikan aset tidak berwujud, menganalisis harga perolehan aset tidak berwujud, menganalisis amortisasi aset tidak berwujud. Yang kedua adalah melakukan pencatatan aset tidak berwujud serta amortisasi. Dengan IPK melakukan perhitungan harga perolehan aset tidak berwujud, melakukan pencatatan harga perolehan aset tidak berwujud, melakukan perhitungan amortisasi aset tidak berwujud, dan melakukan pencatatan amortisasi aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud merupakan aset yang umurnya panjang dan memberikan manfaat bagi operasi perusahaan, namun tidak mempunyai bentuk fisik. Adapun karakteristik aset tidak berwujud yaitu yang pertama, didapat atau dibeli dari pihak lain atau dikembangkan oleh perusahaan itu sendiri. Yang kedua, memberikan hak istimewa kepada perusahaan. Yang ketiga adalah memberikan manfaat dan digunakan dalam kegiatan normal perusahaan. Kemudian yang keempat adalah mempunyai masa kegunaan relatif permanen lebih dari satu periode. Adapun jenis-jenis aset tetap tidak berwujud yang pertama ada goodwill, hak paten, hak cipta, merek dagang, dan waralaba. Untuk goodwill merupakan hak-hak istimewa dan nilai lebih yang diterima oleh suatu perusahaan, misalnya letak yang strategis, produksi yang bagus, distribusi, nama baik, dan pengalaman yang membuatnya lebih unggul daripada perusahaan yang lainnya. Berikutnya, hak paten merupakan hak tunggal yang diberikan oleh pemerintah melalui Direktorat Paten kepada perorangan atau suatu badan untuk memanfaatkan suatu penemuan tertentu, dan hak ini diberikan dalam jangka waktu 17 tahun. Berikutnya ada hak cipta. Hak cipta merupakan hak tunggal yang diberikan kepada orang atau suatu badan untuk memperbanyak dan menjual barang-barang hasil karya seni atau karya intelektual. Selanjutnya ada merek dagang. Merek dagang merupakan hak tunggal yang diberikan kepada orang atau suatu badan usaha untuk menggunakan cap, nama, ataupun lambang usaha. Kemudian ada waralaba, yaitu hak tunggal yang diperoleh suatu perusahaan dari perusahaan lain untuk mengomersilkan produk, proses, teknik, ataupun resep tertentu. Selanjutnya, harga perolehan aset tidak berwujud. Aset tetap tidak berwujud dapat diperoleh dengan cara membeli dari pihak luar dan dihasilkan secara internal berdasarkan PSAK nomor 19. Biaya perolehan aset tidak berwujud terdiri dari yang pertama, harga beli termasuk biaya masuk, impor, dan pajak perolehan aset tidak dapat dikembalikan setelah dikurangkan diskon atau rabat. Kemudian segala biaya yang dapat dikaitkan secara langsung dalam mempersiapkan aset tersebut sehingga siap untuk digunakan. Untuk mencari harga perolehan goodwill yaitu dihitung dengan selisih antara harga beli dengan harga pasar aset bersih yang diperoleh. Kemudian untuk mencari harga perolehan hak paten yaitu meliputi biaya pengembangan, biaya uji coba, biaya hukum, dan pendaftaran hak paten itu sendiri. Selanjutnya, hak cipta. Jika hak cipta tersebut milik sendiri, maka harga perolehannya meliputi biaya pengerjaan, biaya peninjauan, biaya perizinan, dan biaya pendaftaran. Selanjutnya, jika hak cipta tersebut merupakan hasil pembelian, maka harga perolehannya sebesar harga beli hak cipta itu sendiri. Selanjutnya ada merek dagang.
Jika merek dagang diperoleh dengan cara membeli, maka harga perolehannya diukur dengan jumlah uang yang dibayarkan ditambah dengan biaya registrasi dan biaya lain dalam usaha untuk mendapatkan cap ataupun merek dagang tersebut. Jika merek dagang diperoleh dengan cara dibuat sendiri oleh perusahaan, maka harga perolehannya adalah semua biaya yang dikeluarkan sampai dengan cap dan merek dagang tersebut bisa digunakan. Selanjutnya, waralaba. Mencari harga perolehan waralaba yaitu dihitung sebagai selisih antara harga beli dengan harga pasar aset bersih yang diperoleh. Amortisasi aset tidak berwujud merupakan alokasi sistematis jumlah tersusutnya suatu aset tidak berwujud selama masa manfaatnya. Amortisasi tidak berwujud pada umumnya dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus. Yang pertama, untuk goodwill. Sebagai contoh, PT Mahadika membeli PT Astina dengan harga 2.400.000.000 rupiah dan nilai wajar aset PT Astina tersebut pada saat transaksi 3.500.000.000 rupiah dan nilai seluruh utangnya 1.300.000.000 rupiah. Berdasarkan data tersebut, sekarang kita mencari nilai goodwillnya, yaitu dengan cara mengurangkan harga beli dengan total modal PT Astina tersebut. Harga belinya 2.400.000.000 rupiah. Kemudian total modalnya yaitu nilai wajar dikurangi dengan nilai utang, sehingga nilai goodwillnya diperoleh 200 juta rupiah. Maka transaksi tersebut dapat dicatat dalam jurnal macam-macam aktiva dan goodwill ada di posisi debit dan macam-macam utang serta kas ada di posisi kredit. Goodwill diamortisasi selama umur ekonomis. Semisal diamortisasi selama 20 tahun, maka nilai amortisasi goodwill setiap tahun yaitu 200 juta dibagi dengan 20 sehingga nilainya 10 juta rupiah. Maka jurnal penyesuaian di setiap akhir periode akuntansi yaitu biaya amortisasi goodwill pada goodwill senilai 10 juta rupiah. Kemudian ada hak paten. Sebagai contoh, pada tahun 2020, PT Andalansia mengembangkan alat penanaman padi dengan biaya pengembangan alat senilai 500 juta rupiah dan biaya uji coba sebesar 150 juta. Biaya hukum 60 juta rupiah dan biaya pendaftaran paten senilai 40 juta. Maka bisa diketahui harga perolehannya yaitu semua biaya tersebut ditambahkan sehingga mendapatkan nominal 750 juta rupiah. Itulah harga perolehan. Jurnal pada saat perolehan paten yaitu patennya atau hak paten tersebut bertambah senilai 750 juta dan kas kita berkurang untuk mendapatkan paten ada di posisi kredit senilai 750 juta rupiah. Adapun amortisasi dan hak paten dihitung dengan cara harga perolehan dibagi dengan umur ekonomis sehingga nilainya 75 juta. Dan jurnal amortisasi, biaya amortisasi pada paten ada di posisi debit dan hak paten ada di posisi kredit senilai 75 juta rupiah. Selanjutnya ada hak cipta. Contoh, Pak Habibie pada tanggal 10 Oktober 2018 mendapatkan hak cipta atas hasil rancangan pesawatnya. Biaya-biaya dikeluarkan. Ada biaya pendaftaran dan hak perolehan cipta tersebut senilai 51 juta. Menurut taksiran hasil penjualan karangan tersebut ditaksir senilai 8 tahun. Taksiran hak cipta ya. Oke, berarti kita mencatat besarnya amortisasi per tahun terlebih dahulu yaitu 51 juta dibagi dengan 8 sehingga totalnya 6.375.000 sehingga jurnal penyesuaiannya yaitu amortisasi hak cipta pada hak cipta senilai 6.375.000 rupiah. Selanjutnya ada merek dagang. Contoh, tanggal 1 April 2020 PT Maju Jaya memperoleh merek atas produk pabriknya dengan biaya yang dikenakan senilai Rp7.800.000. Harga perolehan tersebut diamortisasi selama 6 tahun. Penyelesaiannya, jurnal untuk mencatat perolehan merek dagang. Merek dagang pada kas senilai Rp7.800.000. Kemudian kita mencatat amortisasi.
tahunan, yaitu Rp7.800.000 dibagi dengan 6 tahun, sehingga amortisasi dalam setahun nilainya Rp1.300.000. Kemudian di tahun 2020 aset tersebut hanya digunakan 9 bulan, sehingga hanya Rp975.000 beban amortisasi pada tahun 2020. Sehingga jurnal pencatatannya adalah amortisasi merek dagang pada merek dagang senilai Rp975.000. Selanjutnya ada waralaba. Sebagai contoh, pada tanggal 5 Juni 2020 Pak Dodi membeli franchise atau waralaba selama 10 tahun dengan harga 250 juta. Selain itu, Pak Doni membayar komisi 0,4% dari omset penjualan. Pada tahun itu Pak Dodi membeli bahan senilai 500 juta dan berhasil menjual 800 juta rupiah. Maka yang pertama kita mencari beban amortisasi dengan cara harga franchise tadi dibagi dengan umur, yaitu 250 juta dibagi dengan 10 tahun, sehingga nilainya 25 juta. Kemudian biaya komisinya 0,4% dikali dengan harga penjualan 800 juta rupiah, sehingga nilainya 3.200.000 rupiah. Ada 4 jurnal yang harus kita masukkan ke jurnal penyesuaian. Yang pertama, ketika memperoleh waralaba, jurnalnya adalah waralaba pada kas senilai 250 juta. Kemudian yang kedua, ketika pembelian bahan, yaitu pembelian bahan bertambah, kasnya berkurang 500 juta rupiah, dan pembayaran biaya komisi pada kas senilai 3.200.000 rupiah. Kemudian amortisasi waralaba pada waralaba senilai 25 juta rupiah. Oke, terima kasih. Itu tadi pembahasan untuk kali ini dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.